Si pendiam. Kopi Latimojong. Pemilik sekaligus barista warung kopi itu membawa nampan berisi 5 gelas kopi. Ditanam di lereng-lereng terjal pegunungan Latimojong oleh petani kopi tangguh yang setiap hari harus mendaki berjam-jam untuk tiba di kebun kopi mereka. Belum lagi saat panen, menggendong karung-karung berat naik turun lembah. Dijemur, diolah secara tradisional dengan kuali-kuali besar alat penumbuk dari kayu. Kopi Arabica ini selalu mantap untuk mengusir wajah-wajah kusut, tampang-tampang lulai kalian malam ini. Pemilik warung kopi meletakkan nampan. "Terima kasih bang." 5 peserta pertemuan mengangguk. Aku mulai bosan melihat wajah-wajah kalian yang terkukuk. Aku mulai bosan melihat wajah-wajah kalian yang tertekuk. Pemilik warung menatap penghuni kursi-kursi, memperbaiki serbet di pundak. Aku membiarkan warung ini buka sampai pukul 1 malam, bukan untuk melihat kalian begini. Maaf bang, 2 aktivis mengusap rambutnya. Hari ini sidang berjalan buruk bang. Pihak mereka selalu punya cara membantah kesaksian. Tentu saja buruk. Kalian sedang berperang. Kalau tidak mau mendapatkan hasil buruk, kalian pergi ke pantai saja, liburan, main air di sana, berjemur. Maaf bang. Ibu Sri menatap pemilik warung. Jangan terlalu keraslah dengan mereka. Keras Nona Sri. Aku justru sedang berlemah lembut. Lihat ini. Pemilik warung menarik kaosnya ke atas. Lihat, 2 aktivis terdiam juga sutradara Dandi dan peserta kelima yang sejak tadi hanya duduk menyimak. Ada bekas luka besar di perut dan dada pemilik warung. Sangkur lawan merobek perut dan dadaku. 30 tahun lalu itu baru bekas. 30 tahun lalu itu baru keras Nona Sri. Separuh wajah dan mata Nona rusak. Itu baru keras Nona Sri. Anak-anak ini, astaga. Mereka duduk santai di ruangan nyaman. Mereka tidak pernah menghadapi langsung kengerian itu. Ibu Sri menghela nafas perlahan. Itu berbeda bang. Zaman sudah berubah. Dan mereka memiliki cara dan kesempatan lain. Tidak melawan di jalanan lewat toa-toa atau batu-batu yang dilemparkan. Mereka melawan lewat sistem hukum strategi yang berbeda. Aku tahu itu Nona Sri. Zaman sudah berubah, maka gunakan otak mereka untuk lebih cerdas dibanding lawan-lawan mereka. Pikirkan cara lebih baik untuk mengalahkan pengacara bintang iklan rambut sialan itu. Lebih pintar lagi, lebih kreatif lagi, gagalkan konsesi milik taipan bajingan itu. Pemilik warung mengomel lantas balik kanan. Membuat lenggang sejenak meja di pojokan, wajah-wajah menunduk. 5 tahun datang ke warung kopi ini, aku tidak pernah melihat abang kita itu tersenyum. Kalian pernah? Salah satu aktivis berbisik mulai menyeruput kopi. Aku juga tidak pernah. Aku juga tidak pernah. Dan nasib, aku sudah 3 kali melihat luka itu. Masih mending, aku 5 kali. Selalu dia pamerkan ke aktivis lingkungan, timpal yang lain. Itu artinya dia berharap banyak kepada kalian. Ibu Sri tertawa pelan. By the way, apakah Ibu Siti baik-baik saja? Iya Bu. Tadi aku mengantar hingga ruang tunggu bandara, memastikan dia baik-baik saja. Dia mendadak terkenal, penumpang lain mengerubungi, dan dia yang menjawab. Oh iya, film pendekku yang meliput Pulau Jauh itu viral. Hari ini, nyaris semua website berita menulis tentang nasib penduduk kampung itu, mencantumkan link film. Entah berapa juta view barunya. Wartawan tampaknya semangat sekali. Ibu Sri mengangguk. Tapi itu tidak akan membantu banyak. Keputusan ada di tangan komite, bukan di tangan netizen.
Satu di antara anggota komite jelas akan memihak tambang. Jika dia dulu betulan pernah menjadi konsultan AMDAL tambang itu, suaranya milik mereka. Aku benar-benar luput memeriksanya. Masih ada 6 anggota yang lain, kawan. Tinggal 5, kawan. Pimpinan sidang itu orang pemerintah. Dia jelas akan mendukung konsesi. Dandi menimpali. Lenggang sejenak suara kopi yang diseruput. Bagaimana tambang itu memiliki sertifikasi dari lembaga terkemuka dunia, yang bahkan tidak hanya meloloskannya dari semua penilaian, tapi juga memberikan penghargaan. Itu lelucon sekali. Tambang emas paling peduli dengan lingkungan hidup. Semua bisa dibeli di dunia ini, Ibu Sri menjawab. Kalian seharusnya lebih tahu kasus Enron, perusahaan energi raksasa bernilai 1.000 triliun rupiah. Mereka bisa menyuap kantor auditor terbesar dunia, Arthur Andersen, agar memoles laporan keuangan. Tidak terbayangkan kantor auditor dengan reputasi mengagumkan mau melakukannya. Hampir semua kebangkrutan besar melibatkan pihak independen yang bersedia memberikan penilaian bagus. Padahal nyatanya tidak. Uang bisa membeli sertifikasi, hasil audit, rating, penghargaan, award. Nasib jika komite mempercayai sertifikasi, hasil uji lab dan sebagainya dari lembaga-lembaga dunia itu, maka kesaksian Ibu Siti, juga pernyataan-pernyataan penduduk, dokumen-dokumen yang kita sertakan tidak memiliki kesempatan banyak. Salah satu aktivis mengusap wajah. Tapi baiklah, mari kita fokus ke sidang besok. Aktivis itu menoleh ke kursi sebelahnya, juga yang lain. Bagaimana saksi besok, Mas? Aman. Peserta pertemuan yang pendiam itu akhirnya buka suara. Saksi sudah di hotel. Sudah. Jawaban pendek. Anggota inti aliansi aktivis lingkungan yang satu ini memang pendiam. Sejak bergabung dia lebih banyak menyimak, tapi jangan keliru. Diam-diam suaranya lantang terdengar di mana-mana. Suaranya menginspirasi jutaan orang. Jangan menilai orang lain hanya dari penampilan luarnya. Nama aslinya sedikit sekali yang tahu, tapi nama penanya ada di mana-mana. Itulah si penulis. Sejak kecil dia pendiam, hobinya bermain bulu tangkis. Tak, tak, suara kok bulu tangkis dipukul. Usia 6 tahun dia bermain bulu tangkis dengan sandal jepit sebagai raket. Tak, tak, usia 7 tahun semakin semangat. Dia membuat sendiri raket dari papan kayu, dibentuk seperti raket betulan, diserut, dihaluskan. Raket itu berat tapi tidak masalah. Tak, tak. Suara raket mengenai kok terdengar lebih kencang dibanding sandal jepit. Dia tidak peduli, sesekali tertawa melihat bolanya melambang jauh. Sesekali menyeka keringat di dahi. Bermain di lapangan samping rumah, mengingat keluarganya tinggal di kampung. Sebenarnya nyaris semua tempat bisa disebut lapangan, tanah kosong. Usia 8 tahun tidak ada lagi lawan setara di kampung tersebut. Termasuk penduduk dewasa tidak bisa mengalahkannya. Anak itu berbakat. Usia 12 dia ikut porseni di kota kecamatan. Salah satu guru meminjamkan raket butut. Wah, anak itu termangu. Dia terbiasa memakai raket kayu yang berat. Sekarang pegang raket yang ringan dan mudah digerakkan. Berkat raket butut itu, dia juara 1 dengan skor kemenangan 15-0, 15-0 untuk semua babak yang dia mainkan. Zaman itu skor bulu tangkis memang begitu, dan masih ada istilah pindah bola, mengagumkan. Dia tidak kehilangan 1 poin pun. Usia 13 dia ikut lomba bulu tangkis di kota kabupaten, juga juara 1. Setahun kemudian dikirim ke kota provinsi dalam lomba yang penting sekali. Karena siapapun yang menang tidak hanya membawa pulang hadiah, juga akan dikirim ke tingkat nasional bergabung dengan pemain pelatnas, tempat pemain bulu tangkis elit di seluruh negeri. Orang tuanya menemani ke kota provinsi.
tetangga patungan untuk ongkos perjalanan, sekaligus penginapan dan biaya makan. Kenalan di kota kecamatan memberikan raket bagus, juga sepatu bagus. Sekolah memberikan seragam keren. Banyak sekali yang berdoa dan membantu agar anak ini menang dan lolos di pelatnas, menjadi kebanggaan kampung mereka. Babak demi babak dilewati. Kali ini jelas tidak semudah saat di kota kecamatan. Dia harus melawan atlet-atlet muda lain yang dilatih di klub, memiliki pelatih berpengalaman dan asupan gizi lebih baik. Di babak semifinal dia kesulitan harus main 3 set, menguras tenaga, tertinggal berkali-kali. Tidak usah dipikirkan nak. Bapaknya yang merangkap pelatih dadakan menghibur saat dia kalah di set pertama. Bermainlah seperti saat masih menggunakan sandal jepit dan papan kayu. Bermain dengan senang riang, bukan karena ingin menang dan lolos pelatnas. Anak itu mengangguk tersenyum. Dan dia mulai bermain seperti itu. Mengejar kok kemanapun dengan riang, jatuh bangun, tertawa. Memuji lawannya saat susah payah menerima smash lawan. Mengangguk takzim ke wasit dan penjaga garis saat keputusan merugikannya. Pun melambaikan tangan ikut bersorak-sorak bersama penonton. Perlahan permainan anak itu membaik. Rally-rally panjang, smash-smash maut. Permainan net menakjubkan. Itu pertandingan yang menyihir seluruh gelanggang olahraga kota provinsi. Itulah sejatinya final kompetisi tersebut saat 2 pemain terbaik di seluruh provinsi bertarung. Anak itu menang tipis, dia berlarian memeluk lawannya, mencoba menghibur lawannya yang menangis. Babak final esok hari, anak itu juga menang 2 set langsung, jauh lebih mudah dibanding babak semifinal. Genap sudah semua perjuangannya, dia juara 1. Tapi nasib anak itu tetap tidak dikirim ke pelatnas, hanya suatu atlet yang dikirim. Lawan yang dia kalahkan di final, bapaknya segera protes. Keputusan panitia ajaib sekali. Tidak selalu juara yang dikirim. Kami juga menilai proses selama pertandingan, perkembangan permainan, semangat potensi. Anak bapak memang juara, tapi kami khawatir dia tidak akan mampu menjalani program di pelatnas. Itu jawaban ketua panitia. Mentok keputusan panitia bersifat final, tidak bisa diganggu gugat. Kau tahu kenapa aku menangis kemarin? Lawannya di semifinal menemuinya di penginapan sebelum pulang. Karena aku merasa terhormat kalah darimu. Kau bermain penuh semangat tanpa beban. Aku belum pernah menemukan lawan sepertimu. Kau sangat pantas mewakili provinsi kita dan besok-besok jadi pemain yang hebat. Aku menangis bukan karena kalah, tapi karena tahu itu semua akan sia-sia. Bahkan kalaupun kau menang di babak final, karena siapa yang akan mewakili provinsi ini sudah ditentukan sebelum pertandingan. Termasuk undian setiap babak sudah ditentukan sejak awal agar orang itu bisa lolos ke final. Anak itu terdiam, apa maksudnya? Lawan yang kau kalahkan di final adalah anak pejabat provinsi. Jadi apapun caranya atlet lain harus disingkirkan. Dia juga memegang rekomendasi dari pengurus pusat. Usianya baru 14 dan dia telah menghadapi realitas dunia yang sangat kejam. Kalian kira saat ada anak yang dicurangi seleksi paskibraka misalnya, itu sudah kejam? Tidak, itu hanya paskibraka event singkat. Anak itu dicurangi di skala yang lebih menyakitkan. Masa depannya diambil, seluruh masa depannya direbut paksa begitu saja. Anak itu pulang ke kampungnya, bapaknya berusaha menghibur. Tetangga, guru-guru di sekolah kenalan di kecamatan. Tidak apa nak, tahun depan kita coba lagi. Tapi anak itu menggeleng, dia tidak sedih, juga tidak marah. Dia biasa saja. Aku mau mencoba hal lain saja, Pak. Dia berhenti main bulu tangkis. Anak itu memang sejak kecil spesial. Saat yang lain sedih melihat dia dicurangi,
anak itu memilih sibuk mencoba hal lain. Dia mulai melukis, menyanyi, juga main bola voli, pingpong sambil terus sekolah. Anak itu pintar, dia lulus dengan nilai-nilai baik. Salah satu kerabat menawarkan tinggal di kota besar. Anak itu mau, dia sekolah dan tinggal di sana. Usia 17 akhirnya bakat besar berikutnya muncul tak tertahankan, menulis. Tulisan pertamanya dimuat oleh koran lokal, disusul tulisan-tulisan berikutnya. Masih topik-topik ringan, masalah remaja, narkoba di dunia remaja, gaya pacaran anak remaja, kegaulan remaja tentang kuliah, dan sebagainya. Karena dia memang baru SMA, tapi lama-kelamaan tulisannya mulai serius. Kritik sosial, isai budaya, penegakan hukum, ketidakadilan, dan topik-topik sensitif di zaman itu. Kami tidak bisa memuat tulisan ini di pemerintah bisa memberedel koran kami. Demikian penjelasan redaksi koran lokal saat menerima tulisannya tentang pemilu tahun-tahun itu. Anak itu mengangguk, tidak masalah. Lulus SMA, dia kuliah di kampus ternama ibu kota. Mesin tulisannya semakin panas. Kolom-kolom opini, tulisan-tulisan bernas tentang politik, kritik atas kolusi, korupsi, dan nepotisme. Anak itu memiliki jalur yang mirip dengan Ibu Sri 10 tahun sebelumnya. Bedanya adalah tiba-tiba saat dia lulus kuliah, dia berhenti menulis di koran-koran. Dia banting setir lagi. Dia menulis buku, dan itu bukan buku politik atau yang serius dan berat. Dia menulis novel anak-anak, keluarga, novel roman, novel anak muda. Itu keputusan yang mengejutkan. Saat teman-teman kuliahnya mengira dia akan menjadi pengamat politik top, dia malah berhenti. Tapi hei, ingatlah, usia 14 tahun dia bahkan dengan mudah melupakan kehebatannya bermain bulu tangkis. Jika terus menekuninya, boleh jadi dia telah memiliki 1 atau 2 medali emas Olimpiade. Dia tahu persis hendak melakukan apa. Dia tahu persis pilihan hidupnya. Dimulailah babak baru dunia tulisannya, dunia fiksi, dan itu lebih gemilang dibanding bakat bermain bulu tangkisnya. Dia sangat produktif, 20 tahun sejak novel pertamanya rilis. Diam-diam dia adalah penulis pertama di seluruh negeri dengan puluhan judul. Oplah jutaan eksemplar, hanya ada 2 buku yang bisa membandingi penjualan buku-bukunya, yaitu Kitab Suci dan Kamus. Menariknya adalah dia tidak memakai nama asli di buku-buku tersebut, tetapi misterius. Hingga 5 tahun lalu saat aliansi perlawanan atas tambang dimulai di warung kopi itu, tim inti dibentuk dan mereka membutuhkan 1 anggota baru. Aku merekomendasikan orang ini. Pemilik warung menyerahkan selembar kertas. Di meja itu sudah ada 2 aktivis lingkungan sekaligus pengacara Ibu Sri dan Dandi si sutradara. Hanya ini biodatanya, Bang. Salah satu aktivis bertanya, dahinya mengernyit, membaca CV yang diberikan oleh pemilik warung kopi. Iya, tidak cukup, Bang. Kita butuh anggota inti yang berpengalaman luas dalam pengalaman. Kita butuh anggota inti yang berpengalaman luas dalam perlawanan, punya jaringan, koneksi, dan kuat secara finansial untuk membiayai kegiatan. Siapa bilang orang ini tidak memenuhi syarat kalian? Siapa bilang dia miskin dan tidak berpengalaman? Pemilik warung mendelik. Tapi Bang, CV-nya hanya begini, nama, tempat tinggal, tempat tanggal lahir, penduduk, pendidikan, tidak terlihat yang Abang bilang tadi. Apa pengalamannya? Kita butuh anggota yang susah sekali menyaksikan kalian. Pemilik warung mendengus, mengambil lagi kertas itu, mengambil pulpen di sakunya, menuliskan 1 baris tambahan. Penulis buku dengan nama pena berikut. Astaga, Ibu Sri berseru. Dandi juga menepuk dahinya. Abang tidak bergurau. Salah satu aktivis menelan ludah. Jika aku mau lucu, aku akan gabung stand up komedi.
alih-alih buka warung yang jadi markas kegiatan kalian yang tidak pernah maju-maju. Tapi ini sungguhan bang, dia mau bergabung. Anak-anakku pembaca buku-bukunya, nyaris lengkap koleksinya, Ibu Sri berbicara. Aku juga baca, terutama yang tentang lingkungan hidup. Buku-buku itu seperti novel populer kebanyakan dengan tema ringan, tapi di dalamnya ditulis dengan sangat cermat isu-isu penting kerusakan lingkungan, perlawanan atas tambang-tambang, pesan-pesan tentang anti korupsi, berani melawan ketidakadilan, bahkan novel-novel fantasi sekalipun tanpa disadari pembacanya menulis tentang pesan itu. Dandi si sutradara ikut bicara. Aku juga baca, salah satu aktivis menambahkan. Buku-buku itu salah satu yang menginspirasi gerakan ini. Temannya mengangguk. Nah, berarti kalian akan menerimanya? Pemilik warung bertanya. Gila jika mereka menolaknya. Penulis itu jelas telah melakukan banyak sekali perlawanan lewat buku-bukunya, termasuk perjalanan riset, dan pemilik warung benar. Dengan jutaan buku terjual, penulis itu memiliki kekuatan finansial untuk membiayai perlawanan. 1 minggu kemudian, peserta terakhir anggota ke-6 bergabung di meja pojok warung kopi itu. Ini sungguh sebuah kehormatan, Mas, Ibu Sri menyambut. Anggota baru itu hanya mengangguk, dia pendiam. Kami boleh minta tanda tangan, Mas? Dandi bertanya mengeluarkan setumpuk buku dari tasnya. Koleksi anak-anakku sebagian besar, tapi ada juga koleksiku sih. Aku juga bawa loh, tapi masih di mobil, Ibu Sri tertawa. Anggota baru itu laki-laki hanya mengangguk. Tapi kenapa Mas mau bergabung di aliansi ini? Buku-buku yang Mas tulis bahkan telah dibaca jutaan anak-anak kita. Menginspirasi generasi berikutnya, mendidik mereka, mengedukasi mereka. Kegiatan kami ini tidak ada apa-apanya dibanding apa yang telah Mas lakukan untuk mengubah sekitar. Salah satu aktivis bertanya. Benar, yang lain tertarik mendengar jawabannya. Anggota baru itu menatap yang lain. Aku hanya menulis. Aku hanya duduk di depan komputerku mengetik. Kalian adalah pejuang yang sebenarnya. Berdiri di garis terdepan. Kalianlah yang lebih nyata. Kelak jika aku mati dan ditanya apa kontribusiku melawan kelaziman di sekitarku, sekarang aku bisa menjawabnya lebih baik, bahwa aku juga ikut berdiri bersama pejuang lain. Itu adalah kalimat terpanjang yang pernah disampaikan penulis itu 5 tahun terakhir mereka mulai berkumpul. Sisanya lebih banyak menyimak, mengangguk, atau menggeleng. Tapi itu kalimat yang sangat bertenaga, dikatakan sungguh-sungguh membuat yang lain terdiam. Ibu Sri menyeka mata kirinya yang masih utuh, menangis sambil tertawa kecil. Malam ini tim inti mereka telah genap. Anggota baru ini melengkapinya. Mereka memiliki latar belakang berbeda, dengan alasan berbeda, tapi tujuan mereka sama, berharap kehidupan yang lebih adil dan baik bagi generasi berikutnya. Ngomong-ngomong, boleh foto bareng Mas? Boleh foto bareng Mas? Buat diposting di medsos. Followerku banyak yang ngefans sama Mas. Dandi bergegas mengeluarkan ponselnya. Sepertinya itu berlebihan, Dandi. Hanya kamu yang tiap detik posting selfie di medsosmu. Tertawa. Kembali ke warung kopi pukul 1 dini hari. Si penulis memberikan beberapa lembar kertas berisi profil saksi besok. 2 aktivis Ibu Sri dan Dandi menerimanya. Saksi ini ditemukan dan dipilih oleh penulis langsung saat melakukan riset tulisan tentang konflik penduduk melawan korporasi 10 tahun lalu. Tim inti aliansi aktivis mempercayakan sepenuhnya persiapan saksi ini ke penulis. Si penulis meraih kertas kecil atas gelas kopi, mengambil pulpen, lantas menuliskan sesuatu di meja, melipatnya. Kemudian menyerahkannya ke salah satu aktivis. Ini apa, Mas? Strategi besok, baca saat sidang telah dimulai. Aktivis mengangguk menyimpan lipatan kertas kecil itu.
Aktivis itu bersama yang lain kembali melanjutkan membaca profil saksi besok yang telah disiapkan si penulis. Abang pemilik warung benar, mereka harus berpikir lebih cerdas, lebih kreatif untuk mengalahkan argumen dan bantahan dari pengacara bintang iklan sampo itu. Semoga saksi dan strategi yang disiapkan penulis bisa melakukannya.